Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang switching dan multiplexing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Nurdiansyah. Saya dari kelas PTIKA angkatan 2018 dengan NIM 182904-2015. Adapun materi dari switching and multiplexing, yang pertama yaitu switching, yang kedua multiplexing. Kita mulai dari switching. Definisi dari switching. Secara umum, arti switching dalam teknik jaringan komunikasi adalah melakukan proses hubungan antar dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Switching adalah sistem elektronik yang dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Adapun teknik dari switching itu ada dua. Yang pertama, circuit switch dan packet switch. Kita mulai dari circuit switch. Dalam dunia telekomunikasi, jaringan sirkuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes atau terminal untuk digunakan penggunaan untuk berkomunikasi. Jaringan switching dibangun dari suatu kanal atau sirkuit yang dedicated. Yang dimaksud kanal atau sirkuit yang dedicated adalah kanal atau sirkuit dedicated yang tidak bisa dilalui oleh pengguna atau user lain. Sirkuit yang dedicated hanya bisa digunakan oleh user tertentu saja dan user tersebut akan menggunakan jalur yang tetap. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Di sini tidak ada terjadi saling tabrak-menabrak antar user-user lain. Adapun prinsip kerjanya, yang pertama pembangunan sirkuit. Sebelum terjadi komunikasi antar transmitter dan receiver, terlebih dahulu membangun suatu jaringan sirkuit yang akan dilewati data yang akan dikirim dari transmitter ke receiver atau pengirim ke penerima. Yang kedua, transfer data. Setelah sirkuit terbangun, maka agar data bisa sampai ke receiver, harus dilakukan transfer data dari transmitter ke receiver. Data yang dikirim akan dilewatkan di sirkuit yang sudah dibangun sebelumnya. Yang ketiga, diskoneksi sirkuit. Receiver akan mengirimkan konfirmasi ke sirkuit transmitter bahwa data sudah diterima agar koneksi dapat diakhiri. Adapun gambar dari prinsip kerja, yang pertama itu transmitter membangun sebuah sirkuit. Kemudian setelah membangun sebuah sirkuit, kemudian transmitter akan mengirimkannya ke receiver atau penerima. Adapun kelebihan dari sirkuit switching, yang pertama, jaringan transparan, seolah-olah hanya koneksi langsung antar station atau antar ke pengguna. Kemudian fixed data rate tanpa adanya delay. Yang ketiga, sekali sebuah sirkuit ditetapkan, tidak diperlukan logika jaringan khusus pada station. Yang keempat atau yang terakhir, sangat baik untuk komunikasi real time. Adapun kelemahan dari sirkuit switching, yang pertama, kemungkinan lama menunggu untuk membuat sambungan selama itu tidak ada data yang dapat dikirim. Yang kedua, lebih mahal daripada teknik switching yang lainnya karena jalur khusus diperlukan untuk masing-masing sambungan. Yang ketiga, tidak efisiennya penggunaan saluran komunikasi karena channel tidak digunakan. Ketiga, sistem yang terhubung tidak menggunakannya. Di sini di sirkuit switching, jika tidak ada receiver yang menerima, maka tidak ada data yang dikirim. Kemudian selanjutnya itu paket switching. Paket switching adalah sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Dalam paket switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Paket switching tidak menggunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket-paket. Nanti receiver yang akan menyusunnya kembali. Kemudian adapun prinsip kerjanya, yang pertama, saat transmitter menerima paket data dari sumber, paket data tersebut kemudian akan dipecah-pecah terlebih dahulu sebelum ditransmisikan atau dikirim, sehingga paket data tersebut akan terpecah beberapa bagian data dengan ukuran yang kecil-kecil. Kemudian paket data tersebut diberi nomor urut sesuai susunan data yang diterima dari sumber.
Kemudian setelah itu paket-paket data ditransmisikan ke receiver melalui jaringan sirkuit yang ditentukan oleh router, sehingga sirkuit yang akan dilewati akan berbeda-beda sesuai yang dikehendaki oleh router. Yang ketiga, setelah paket-paket data ditransmisikan dan sampai ke receiver lengkap, kemudian receiver akan menyusun ulang paket-paket data tersebut sesuai dengan nomor urutannya. Adapun gambar dari prinsip kerja yang pertama itu transmitter akan mempecah-pecah bagian-bagiannya, kemudian router akan mengirimkannya ke receiver. Receiver nanti menyusun ulang paket-paket data tersebut sesuai dengan nomor urutnya. Adapun kelebihan dari paket switch ini, yang pertama, keamanannya. Yang kedua, bandwidth yang digunakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, device dengan kecepatan berbeda tetap dapat berkomunikasi. Maksudnya itu jika jaringan antar device itu berbeda, seumpama ada yang di gunung, ada yang di kota, kan mungkin di gunung itu terlalu bagus jaringannya, sedangkan di kota kan sudah ditahu bagaimana jaringan komunikasi. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh kegagalan saluran. Yang kelima, tidak harus menunggu terjadinya sambungan langsung untuk digunakan. Yang keenam, saat terjadi krisis atau bencana, email dan pesan berbasis teks dapat dikirim melalui paket switching. Adapun kelemahan dari paket switching ini, yang pertama, akan terjadi delay pada penggunaan secara besar-besaran. Yang kedua, paket data dapat hilang atau korup jika paket ini tidak lengkap. Yang ketiga, diperlukan protokol untuk terjadinya transfer yang baik. Yang keempat, untuk tipe data stream, paket switching tidak terlalu bagus karena adanya kemungkinan paket data yang datang tidak berurutan sehingga frame-frame yang ditampilkan dapat hilang begitu saja. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utama adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar atau penerima, transceiver, atau kabel optik. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun menggunakan media udara, wireless, atau radio. Sebagai contoh, satu helai kabel optik Surabaya-Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Idenya adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi percakapan atau voice yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur satu sama lain. Adapun gambar dari multiplexing ini. Selanjutnya, teknik dalam multiplexing. Multiplexing itu terbagi atas 4 tekniknya. Yang pertama, frequency division multiplexing. Yang kedua, wavelength division multiplexing. Yang ketiga, synchronous time division multiplexing. Yang keempat, statistical time division multiplexing. Yang pertama yang dibahas adalah frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari frequency division multiplexing adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas jumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Adapun gambar dari frekuensi multiplexing ini. Di mana itu multiplexingnya itu ada kanal-kanal tertentunya untuk mengirimkan data. Adapun penggunaan dari frequency division multiplexing. Penggunaan FDM atau frequency division multiplexing ada pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, ide dasar dari FDM ini digunakan dalam teknologi saluran pelanggan digital yang dikenal dengan modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop.
Adapun kelebihan dari frequency division multiplexing, yang pertama, frequency division multiplexing tidak sensitif terhadap perlambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM atau time division multiplexing. Frequency division multiplexing lebih sederhana. Yang ketiga, populer dengan radio, TV, titik kabel, semua penerima telepon seluler tidak perlu berada di satu lokasi yang sama. Adapun kelemahan dari frekuensi division multiplexing, yang pertama, adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass, harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun atau pengguna filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Penguat tenaga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik non-linear, penggunaan linear lebih kompleks untuk dibuat, dan aplikasi non-linear mengarahkan kepada pembuatan kompleks spectral out of band yang dapat menggunakan salur FDM yang lain. Yang ketiga, frekuensi yang dibagi-bagi lama akan habis karena terbatas. Yang keempat, masalah noise karena sinyal analog. Limbah bandwidth dibatasi oleh rentang frekuensi. Di sini kalau frekuensi division multiplexing ini kadang terjadi noise. Jadi itu adalah masalah dari frekuensi division multiplexing. Yang kedua, wavelength division multiplexing. Teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Pada wavelength division multiplexing, prinsip yang diterapkan mirip seperti pada FDM, hanya dengan cara pembedaan panjang gelombang atau sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama dari jenis multimode optical fiber. Adapun gambarnya yang pertama itu, ini sama-sama seperti juga WDM, ada kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4, dan kanal 5. Adapun penggunaan dari wavelength division multiplexing, penggunaannya itu ada penggunaan kabel laut serat optik, yaitu kabel untuk menghubungkan beberapa wilayah atau kabel yang di bawah laut itu. Adapun kelebihan dari wavelength division multiplexing, yang pertama, memungkinkan untuk perkalian dalam kapasitas sehingga memungkinkan untuk melakukan komunikasi dua arah lebih dari satu kali serat. Yang kedua, tidak akan terjadinya interferensi sinyal. Adapun kelemahannya, yang pertama itu atau yang ke-1, pada awal pengembangan biayanya masih mahal dan sulit dijalankan. Karena waktu-waktu pengembangannya ini masih belum banyak orang yang ataupun teknik yang dapat melakukannya ataupun orang-orang yang melakukannya. Synchronous time division multiplexing, yang ketiga. Synchronous time division multiplexing adalah pengiriman data dengan mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut dikirimkan. Digunakan untuk transmisi sinyal digital. Bit data dari terminal secara bergantian diselipkan di antara bit dari data dari terminal lain. Pemancar dan penerima harus sinkron agar masing-masing penerima menerima data yang ditunjukkan kepadanya. Disebut sinkronus karena time slot-nya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu, di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan dan dapat mengendalikan sumber-sumber dengan kecepatan yang berbeda-beda. TDM hanya digunakan untuk komunikasi titik ke titik. TDM lebih efisien daripada FDM karena satu saluran komunikasi telepon dapat dipakai sampai dengan 30 terminal sekaligus. Adapun penggambaran dari penggunaan synchronous time division multiplexing. Adapun channel dari synchronous time division multiplexing. Channel adalah serangkaian slot-slot yang mewakili satu sumber dari frame ke frame. Panjang slot sama dengan panjang buffer transmisi, yaitu 1 bit atau 1 karakter. Dalam hal ini dipakai dua teknik interleaving. Yang pertama, karakter interleaving
dipakai dengan sumber asinkronus. Yang kedua, tiap time slot mengandung satu karakter dari data. Yang kemudian, bit interleaving dipakai dengan sumber sinkronus dan boleh juga dengan sumber asinkronus. Tiap time slot mengandung hanya satu bit. Pada receiver, data M kali C kali T di demultiplexing dan diarahkan ke buffer tujuan yang sesuai. Untuk tiap sumber input M kali I kali T, ada sumber output identik yang akan menerima data input pada kecepatan sama dengan waktu yang ditimbulkan. Adapun kelemahan dari synchronous time division multiplexing, yang pertama berupa sinyal digital, yang kedua relatif sederhana, yang ketiga umumnya digunakan dengan teknologi informasi dan ISDN. Adapun kelemahan dari synchronous time division multiplexing, yang pertama terletak pada limbah bandwidth. Yang keempat, statistical time division multiplexing. Statistical time division multiplexing adalah lanjutan versi dari TDM, di mana alamat terminal keduanya dan data dirinya dipancarkan bersama-sama untuk menghasilkan sebuah jalur yang lebih baik. Penggunaan dari statistical time division multiplexing membolehkan luas bidang atau bandwidth untuk dipisah menjadi satu baris. Banyak perguruan tinggi dan kampus menggunakan TDM jenis ini untuk mendistribusikan luas bidang atau bandwidth-nya. Adapun gambar dari statistical time division multiplexing, di mana ini gambarnya itu data rate dari output statistical multiplexing. Adapun performa dari statistical time division multiplexing, yang pertama, data rate dari output statistical multiplexing lebih rendah daripada jumlah data rate input. Hal ini dimungkinkan karena rata-rata jumlah dari input kurang daripada kapasitas line multiplex. Tetapi masalah yang timbul yaitu terjadinya periode peak ketika input melampaui kapasitas. Solusinya dengan memasukkan suatu buffer dalam multiplexer untuk menahan sementara kelebihan input. Pertimbangan ukuran buffer dan data rate dari line ditentukan untuk menentukan waktu respons sistem dan kecepatan line multiplex. Semakin besar buffer, delaynya akan semakin panjang. Adapun parameter statistical time division multiplex, yang pertama itu N itu adalah jumlah dari sumber input, R itu data rate sumber atau BPS, M itu kapasitas efektif dari line multiplex. Sedangkan BPS itu kecepatan maksimum di mana bit-bit data dapat ditransmisikan. A itu waktu tengah tiap sumber yang sedang ditransmisikan. A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1. K yaitu di mana K itu M dibagi N kali R. Atau ini adalah rasio kapasitas line multiplexing terhadap total maksimum di mana ukuran kompresinya oleh multiplexer. K sama dengan 1 itu berhubungan dengan synchronous time division multiplexing. K lebih besar dari A itu adalah input akan melampaui kapasitas multiplexer. 1 sama dengan A kali N kali R atau rata-rata kecepatan untuk tiba BPS. S sama dengan 1/M. Waktu yang dipakai untuk transmitter 1 bit per second. Kemudian TQ itu adalah ukuran rata-rata delay oleh sumber input. Adapun rumusnya yang di bawah itu adalah P sama dengan lambda. Lambda S sama dengan alpha kali N kali R dibagi M, di mana M itu adalah alpha kali alpha dibagi K, di mana K itu alpha dibagi M, dan M itu adalah pemakaian total kapasitas link. Itu adalah rumusnya. Adapun kelebihan statistical time division multiplexing, yang pertama lebih efisien, yang kedua paket-paket data bisa dari berbagai ukuran, yang ketiga penggunaan frame bandwidth bisa mengontrol informasi kesalahan. Adapun kelemahannya kelemahannya itu lebih kompleks dari TDM atau time division multiplexing. Mungkin sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.